nature and the land. And what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? Life. It's like riding a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving. But in today's world, that's not so easy. When life sometimes seems so out of balance. With opinions becoming as extreme as our climate. When there's not enough food for some, and far too much for others. We all want balance. At home, at work, in our diet, and especially in nature. Because caring for the land and the well-being of people is an act of balance like no other. Balancing supply, demand, the environment, and making a living. Well, what if it's about changing our thinking? What if it's asking the right questions, as well as finding the right answers, and knowing that the first solution is never the last one? What if balance is about making sure we don't do too much, or too little? What if it's understanding challenges and seeing opportunities in equal measure and taking them on with creativity and courage? What if balance is never standing still, but still finding time to pause, to think, to learn, generating new ideas with pride and knowing when to listen with humility? Is innovation the answer? What if balance is working with nature as well as working for it, season after season, generation after generation? Knowing that an idea is just an idea until it's proven in the field. What if it's doing the right thing, not the easy thing? And recognizing that none of us can solve everything on our own. The needs of feeding our planet and caring for it depend on the balance of everyone pulling together, trusting each other, respecting each other, because this is how life works. Sometimes it's tough. Sometimes it's exhilarating and amazing. But we must never stop. So like riding that bicycle, we'll keep moving forward, finding the right balance for success, for farmers, for agriculture, and for future generations. BASF. We create chemistry. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan
keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. Life. It's like riding a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving. But in today's world, that's not so easy. When life sometimes seems so out of balance. With opinions becoming as extreme as our climate. When there's not enough food for some, and far too much for others. We all want balance. At home, at work, in our diet, and especially in nature. Because caring for the land and the well-being of people is an act of balance like no other. Balancing supply, demand, the environment, and making a living. Well, what if it's about changing our thinking? What if it's asking the right questions, as well as finding the right answers, and knowing that the first solution is never the last one? What if balance is about making sure we don't do too much, or too little? What if it's understanding challenges and seeing opportunities in equal measure and taking them on with creativity and courage? What if balance is never standing still, but still finding time to pause, to think, to learn, generating new ideas with pride, and knowing when to listen with humility? Is innovation the answer? What if balance is working with nature, as well as working for it, season after season, generation after generation? Knowing that an idea is just an idea until it's proven in the field. What if it's doing the right thing, not the easy thing? And recognizing that none of us can solve everything on our own. The needs of feeding our planet and caring for it depend on the balance of everyone pulling together, trusting each other, respecting each other, because this is how life works. Sometimes it's tough. Sometimes it's exhilarating and amazing. But we must never stop. So like riding that bicycle, we'll keep moving forward, finding the right balance for success, for farmers, for agriculture, and for future generations. We've known you long enough to know what it's like. The early mornings, Whatever the weather, the pests, The weeds. diseases, the demands of the crops, the shops, rising expectations, tightening regulations, growing populations, putting food on everyone's table, caring about nature and the land, and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, selamat datang di BASF Webinar dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir pada sore hari ini. Kira-kira dari kota mana saja ini yang sudah hadir? Wah, banyak ya dari Jember, Malang. Selamat datang di webinar sore hari ini. Kemudian sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Nurmala yang sekarang bertugas sebagai MC atau moderator yang akan memandu acara webinar kali ini. Oke, tema webinar BASF kali ini yaitu adalah penggunaan pestisida ramah lingkungan. Wah, menarik sekali ya Bapak dan Ibu semuanya. Tema webinar kali ini sangat berkaitan erat dengan petani pada saat ini. Oke, jika nantinya Bapak dan Ibu ada pertanyaan seputar penggunaan pestisida ramah lingkungan, silahkan untuk ketik di kolom komentar Facebook dan jangan lupa untuk like dan share webinar sore hari ini.
Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan narasumber dan juga pembicara kita kali ini, yaitu pertama ada Dr. Bambang Nuryanto, MSI, selaku peneliti penyakit tanaman padi. Kemudian yang kedua ada Bapak Murdianto, selaku Marketing Plantation PT BASF Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Bapak Nurholik, petani padi dari Ciamis, Jawa Barat. Wah, untuk kali ini kita ada narasumber yang sangat hebat-hebatnya. Nah, tentang penggunaan pestisida sendiri nih Bapak dan Ibu, kira-kira sudah tahu belum cara penggunaan pestisida yang baik dan benar? Kemudian apakah Bapak dan Ibu selama ini sudah menerapkan aplikasi pestisida yang ramah lingkungan? Nah, setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan secara langsung dari narasumber-narasumber kita, jadi silahkan Bapak dan Ibu simak baik-baik, karena nantinya di akhir acara kita akan mengadakan kuis berhadiah yang telah kami siapkan, yang tentunya berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita sore hari ini. Oke, baik kalau begitu langsung saja saya bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Bambang Nuryanto. Oke, beliau saat ini berprofesi sebagai peneliti penyakit tanaman padi di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Kementerian Pertanian. Kemudian beliau pernah mengenyam pendidikan di S1 Biologi Lingkungan di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 1988. Kemudian melanjutkan S2 Fitopatologi di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2012 beliau juga mengenyam pendidikan S3 Fitopatologi di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga aktif berperan di kegiatan penelitian padi sawah irigasi, kemudian sawah rawa pasang surut, sawah tada hujan, dan juga lahan kering. Oke, baik saja tanpa berlama-lama, mari kita undang narasumber kita, Bapak Bambang, untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu semua yang hadir dalam acara sore hari ini, mari kita semuanya merefresh kembali apa yang kita alami dalam dunia pertanian saat ini. Kita sering melihat kondisi-kondisi alam yang semakin hari artinya mengalami perubahan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita mulai melihat kondisi alam yang saat ini bahwa kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Kemudian penggunaan lahan pertanian semakin intensif. Namun daya dukung lahan pertanian itu sendiri kurang maksimal sehingga sering terjadi tanaman yang kita budidayakan tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan, ya, sehingga terjadi krisis pangan. Nah, oleh karena itu, gimana ini? Next. Enggak ini. Enggak apa-apa, ya. Next aja gitu. Naik aja Mbak. Oke. Jadi lahan sawah sudah letih sebetulnya, dan lahan-lahan pertanian lain pun sudah mengalami sakit. Menurut Profesor Simarmata dari Unpad itu mengatakan bahwa 70% lahan sawah atau sudah sakit. Kemudian 90% lahan kering juga sakit berat malahan. Nah, kemudian pemupukan itu umumnya berfokus pada pemupukan anorganik, sehingga lambat laun tanah ini jenuh dan tanaman tidak banyak merespon apa yang kita berikan. Pupuk apa yang diberikan itu tidak direspon oleh tanaman. Kemudian semakin bertambahnya pemupukan terus-terusan itu akan mengakibatkan kondisi tidak seimbang. Belum lagi terjadi penyimpangan iklim, ya, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan air irigasi terbatas didukung oleh adanya serangan OPT yang terus meningkat. Ini mengakibatkan kita berpikir panjang. Alam ini sudah tidak mendukung untuk pertumbuhan optimal tanaman yang kita budidayakan. Next. Jadi kita harus berpikir kepada lingkungan yang berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, yaitu bagaimana kita mengelola lingkungannya,
yaitu kesehatan tanah perlu kita pertimbangkan, kita benahi, kita perbaiki, air irigasi kualitasnya juga harus kita tingkatkan, sehingga kesehatan tanaman, keanekaragaman hayati juga harus kita kelola dengan baik agar pertanian bisa berkelanjutan. Sawah bisa menghasilkan pertumbuhan yang optimal untuk tanaman padi, sehingga secara ekonomi akan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan akan mensejahterakan petani dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Next, Pak. Jadi kalau kita ke lapangan, Bapak dan Ibu semuanya, petani dalam mengendalikan OPT itu masih mengandalkan pestisida, terutama pestisida kimia. Jadi itu masih didewakan, sehingga lambat laun atau dari musim ke musim pestisida itu akan bertambah, baik mengenai dosis maupun jumlahnya, jenis maupun jumlahnya terus makin bertambah di lapangan. Namun apa yang terjadi? OPT tetap berkembang dan kerusakan tanaman tidak kunjung berhenti. Itu apanya yang salah? Pasti ada sesuatu yang salah. Mari Bapak dan Ibu kita perhatikan. Next, Mbak. Jadi dengan melimpahnya atau dengan bertambahnya pestisida di lapangan itu akan mengakibatkan terjadinya pencemaran yang lambat laun akan menyebabkan lingkungan itu berubah. Kemudian pencemaran itu sendiri juga lambat laun akan mengakibatkan ekosistem tidak seimbang. Sehingga kombinasi antara lingkungan yang berubah, ekosistem yang tidak seimbang ini akan mengakibatkan daya dukung yang tidak optimal terhadap pertumbuhan tanaman yang kita budidayakan, dan sehingga hasilnya pun tidak bisa memuaskan seperti yang kita harapkan. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita perhatikan juga kondisi permasalahan di lapangan, next Mbak, dengan meningkatnya penggunaan pestisida, sehingga sering terjadi kondisi yang menyebabkan keseimbangan alam tidak bagus ya. Permasalahan yang sering terjadi bahwa OPT terus berkembang karena petugas lapang ini biasanya jumlahnya sangat terbatas. Sementara lahan atau wilayah yang harus dikawalnya sangat luas. Kemudian data pengamatan sehingga sering terjadi kurang valid. Akibatnya OPT apa yang muncul, penggunaan pestisidanya apa, sering tidak sinkron. Gitu. Akibatnya terus akibatnya orang tidak yakin dengan pestisida yang digunakan karena salah sasaran sebetulnya. Kemudian masih sering kita lihat penggunaan pestisida yang dilarang. Nah, kombinasi ini semuanya akan mengakibatkan tanaman yang kita budidayakan tidak bisa tumbuh dengan optimal dan tidak menghasilkan produksi yang seperti yang kita harapkan. Jadi solusinya harus bagaimana? Ya tentunya kita cari teknologi yang mampu memulihkan kesehatan dan kesuburan lahan secara berkelanjutan. Kemudian teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas, juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Jadi secara umum ya perbaikan teknik budidayanya ini yang harus kita benahi. Next, Mbak. Jadi kita punya semacam teknologi yaitu dalam mengelola tanaman, sehingga teknologi itu kita rangkum menjadi pengelolaan tanaman terpadu yang dimana komponen-komponennya adalah varietas unggul, benih yang bermutu, sanitasi lingkungan, waktu tanam, rekayasa ekologi, pemupukan, bahan organik, pengairan, lampu perangkap, pestisida. Pestisida itu kita tempatkan di bagian yang paling bawah untuk mengendalikan OPT. Jadi dari komponen-komponen inilah kita utamakan dulu. Baru pestisida itu salah satu bagian dari teknik budidaya untuk mengelola
atau untuk mengendalikan OPT. Next, Mbak. Mari kita lihat satu persatu bahwa varietas unggul itu kita anjurkan menggunakan varietas yang mempunyai produksi tinggi dan mempunyai ketahanan. Varietas unggul bisa tahan secara genotipik dan bisa tahan terhadap OPT secara fenotipik. Yang secara genetik itu bisa memang secara turun-temurunnya dia mempunyai sifat yang tahan. Tetapi yang perlu Bapak dan Ibu atau petani perhatikan adalah yang secara fenotipik ini. Perlu kita perhatikan, fenotipik adalah tipe tanaman. Tipe tanaman yang kayak apa? Yang bisa menciptakan lingkungan menyebabkan tidak cocok untuk pertumbuhan hama maupun penyakit. Jadi tipe tanaman berbeda akan membawa dampak pada perkembangan OPT yang berbeda. Dari beberapa hal ini nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa dipelajari OPT-nya apa, varietas yang tahannya apa. Next, Mbak. Kemudian yang kedua adalah benih bermutu dan berlabel. Dengan benih bermutu itu akan mengurangi inokulum awal dan sumber OPT. Kemudian tidak mengintroduksikan hama maupun penyakit ke tempat yang baru. Jadi kita yakini benih bermutu dan berlabel ini lebih bagus daripada benih yang tukar-menukar antar petani. Karena benih yang bermutu dan berlabel sudah mengalami pengujian dari beberapa laboratorium, lulus uji dan dilabelkan. Jadi ini adalah sudah sangat selektif. Saya yakini dan Bapak Ibu semuanya juga harus yakin bahwa benih bermutu dan berlabel ini lebih bagus. Kemudian sanitasi ini juga perlu diperhatikan betul para petani. Sebelum semai, melakukan persemaian, bersihkan lingkungan dari rumput, singgang atau sisa tanaman dari musim sebelumnya. Apalagi kalau sisa tanaman itu tanaman yang sakit. Ini akan menjadi sumber pada musim tanam berikutnya. Oleh karena itu bersihkan. Jadi menyemai dalam kondisi lingkungan sudah bersih. Lanjut. Itu gambar yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Kalau yang sebelah kanan itu gambar pada saat melakukan persemaian tapi masih lingkungannya masih kotor. Sisa tanaman musim sebelumnya di situ terlihat tanaman sakit. Sehingga begitu persemaian itu mulai muncul tanamannya, ini serangga sudah dari tanaman sakit berpindah ke tanaman yang baru. Dan itu bisa membawa bibit penyakit. Atau itu virus, atau bakteri, atau jamur penyebab penyakit itu bisa ditularkan oleh serangga-serangga yang dari tanaman sakit pindah ke tanaman sehat. Jadi yang sebelah kiri itu adalah gambar yang dianjurkan. Kalau menyemai lingkungannya sudah harus bersih. Sehingga sumber inokulum di kanan kiri tanaman saya yakini sudah nggak ada. Lanjut. Nah ini gambar yang selanjutnya adalah gambar yang lebih jelas lagi. Dalam hamparan yang segitu luasnya, kanan kiri persemaian sudah bersih, tidak ada tanaman. Jadi ini yang kita harapkan bahwa menyemai itu harus dalam lingkungan yang sudah bersih. Lanjut. Jadi setelah melakukan persemaian, dikawal betul persemaian itu dari gangguan OPT. Mumpung masih dalam skala yang tidak terlalu luas, kalaupun mau menggunakan pestisida, melakukan penyemprotan, di situ tidak terlalu banyak. Karena skalanya kan mungkin sepersekian persen lah dari luas lahan yang akan ditanami. Di persemaian itu kan hanya skala kecil, sehingga menggunakan pestisida tidak terlalu banyak. Ini juga akan mengurangi pencemaran. Kira-kira begitu. Selanjutnya, kita anjurkan tanam untuk serempak. Kalau bisa tanam serempak itu bisa mencapai 500 hektar. Kalau tidak ya paling tidak 1 blok. Kalau ada lahan sawah, kemudian perbukitan, sebelahnya lahan sawah lagi, ya ini paling tidak dalam 1 blok lahan sawah, 1 hamparan kita lakukan tanam serempak. Yang dikatakan tanam serempak itu berbeda seminggu masih boleh dikatakan serempak. Karena perkembangan OPT di lapangan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan tanaman yang ada di situ. Kalau perkembangan tanamannya itu serempak,
OPT-nya juga akan bisa kita kawal, kita monitor dalam stadium kayak apa, itu bisa kita ramalkan. Tapi kalau ada tanaman yang pertumbuhannya berbeda-beda, ini OPT-nya juga akan kondisinya berbeda-beda, sehingga itu ramalannya akan susah kita lakukan. Kira-kira begitu. Lanjut. Kemudian untuk menjaga lingkungan supaya ada kontrol secara alami, yaitu kita kembangkan musuh alami, predator, parasitoid atau sebagainya, supaya dia bisa eksis di lingkungan itu, ya harus kita dukung dengan lingkungan yang memadai. Kita anjurkan tanam bunga-bungaan di sekitar persawahan, kita melakukan rekayasa ekologi, ya. Dengan menanam bunga itu berarti menyediakan madu, nektar atau makanan buat serangga-serangga yang ada di sekitar persawahan. Bisa saja itu sebagai serangga predator atau serangga netral, parasitoid dan sebagainya, itu bisa bersama-sama tumbuh sehingga akan secara alami akan mengawal perkembangan serangga yang bersifat sebagai hama di situ. Kira-kira begitu. Lanjut, Mbak. Kemudian yang keenam, kita lakukan pemupukan. Dianjurkan tidak menggunakan urea atau tidak memupuk urea berlebihan. Kalau bisa, kita pandu dengan menggunakan bagan warna daun. Di situ kita bisa lihat warna daun ditempelkan skalanya berapa. Itu nanti di situ skala itu akan menunjukkan bahwa ini sudah cukup ureanya atau perlu dikurangi, apa perlu ditambahkan lagi. Kira-kira begitu. Kemudian untuk pemberian P dan K bisa berdasarkan rekomendasi setempat atau ada menggunakan alat perangkat uji tanah sawah. Jadi di situ nanti akan kita tes tanah sawahnya itu, butuh P-nya berapa, butuh K-nya berapa dengan menggunakan alat itu. Langsung bisa dilakukan di tempat. Kemudian yang ketujuh, kita bisa tambahkan bahan organik. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, bahan organik ini sangat sekali dibutuhkan di lapangan. Karena itu akan menjadi sumber pupuk makro dan pupuk mikro yang tidak bisa dipenuhi oleh pupuk-pupuk organik lainnya, anorganik ya. Sehingga kita akan memenuhi kebutuhan tanaman di situ, baik yang makro maupun yang mikro, yang bisa digunakan oleh tanaman itu untuk menciptakan kekebalan. Lengkapilah kebutuhan tanaman, lengkapilah makanan yang harus diberikan ke tanaman, yaitu dengan pupuk, penambahannya dengan pupuk organik ini. Jadi pupuk organik akan meningkatkan pH tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, dan juga hara tanah. Itu sangat penting untuk kebutuhan tanaman. Lanjut, Mbak. Nah, ini dianjurkan kalau jerami itu jangan dibuang dan jangan dibakar. Itu kembalikan, dibusukkan lagi dikembalikan lagi ke lahan sawah. Karena di dalam jerami masih banyak unsur-unsur yang terkandung di situ yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Salah satu contoh saja ini bahwa nilai pentingnya jerami sehingga harus dikembalikan ke sawah. Lanjut, Mbak. Jadi yang selanjutnya adalah dengan pengairan. Sebaiknya pengairan ini pengairan yang tidak tergenang terus-menerus. Kalau kita ke lapangan sering terlihat bahwa sawah itu harus tergenang. Petani kalau tidak melihat sawahnya kayak kolam nggak puas. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena tanaman padi adalah tanaman air, tapi tidak harus digenangi terus-menerus. Jadi fungsi penggenangan itu cukup di kanan kiri persawahan saja untuk menjaga kelembapan lingkungan. Bahkan media tumbuh tanaman yang ada di sawah itu juga cukup dengan resapan-resapan air saja, tidak harus digenangi. Jadi kira-kira begitu, pengairan sebaiknya secara berkala, tidak harus tergenang. Lanjut, Mbak. Nah,
di lingkungan pertanaman itu untuk memonitor serangga apa yang akan mengganggu, hama apa yang akan mengganggu, itu perlu kita pasang lampu perangkap. Dari awal pertanaman sudah harus ada lampu perangkap untuk memonitor kapan datangnya hama, kemudian dikaitkan dengan bagaimana kondisi tanaman yang ada. Jadi di situ stadium tanaman dengan datangnya hama itu akan menjadi suatu patokan bagaimana kita meramal kondisi hama yang ada di lahan itu. Nanti kita bisa menentukan kapan harus melakukan tindakan. Kalau diketahui hama itu datangnya kapan, sekian hari harus melakukan tindakan. Disitulah bisa dihitung nanti. Itulah pentingnya kita menggunakan lampu perangkap. Nah, untuk yang terakhir, pestisida ini perlu kita lakukan di belakang. Semua anjuran, semua komponen tadi harus kita terapkan dulu, baru pestisida kita lakukan. Sehingga dengan kita menerapkan semua komponen itu, kita yakin bahwa penggunaan pestisida tidak harus berlebihan, itu pun sudah mampu menekan hama maupun penyakit. Sehingga teknik-teknik budidaya sudah jalankan betul, itu sudah mendukung pertumbuhan dan juga akan menekan hama dan penyakit. Baru dengan pestisida sedikit saja kita akan bisa mengendalikan dengan baik. Jadi saya pikir konsep pengendalian yang sebaiknya adalah konsep pengendalian hama dan penyakit dengan PTT bioindustri, yaitu berbagai teknik pengendalian alamiah dengan varietas tahan, insektisa nabati, dan konservasi musuh alami secara kompatibel agar populasi hama di bawah ambang yang sudah menyebabkan kerusakan tanaman. Jadi saya pikir sampai di sini saja karena memang waktunya kurang ini ya, kita bisa lanjut lain kali, kita bisa lanjut di dalam diskusi. Mungkin sampai di sini, mohon dari komponen-komponen tadi bisa Bapak dan Ibu terapkan, kemudian komponen ditambah dengan pestisida. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Cindy, silakan Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang untuk penjelasannya ya Pak ya. Sedikit menilai dari yang tadi Bapak sampaikan. Berarti untuk pengendalian itu memang hama itu harus dikendalikan ya Pak ya, bukan dibasmi begitu ya Pak ya. Ya. Ya, jadi harus dikendalikan hamanya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Nanti kita akan kembali di sesi tanya jawab ya Pak ya. Jadi ya nanti kita akan kembali ke sesi tanya jawab Bapak. Ayo silakan Bu ya. Iya. Wah, sangat menarik sekali untuk materi pertama ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa tahu tentang pengendalian hama yang baik, bahwa hama itu tidak perlu dibasmi seluruhnya, karena hama itu juga berguna untuk pertanian. Ada beberapa hama yang bisa berguna untuk pertanian, ada yang memang harus dikendalikan populasinya. Oke, baik. Mungkin ini sudah banyak pertanyaan di kolom komentar, saya lihat banyak sekali untuk pertanyaannya dan bagus-bagus. Tapi tunggu dulu, kita akan mendengar materi yang kedua yang tidak kalah pentingnya yang akan disampaikan oleh Bapak Murdianto selaku Marketing Plantation dari PT BASF Indonesia. Oke, mari kita undang untuk Bapak Murdianto untuk hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Mbak Cindy. Selamat sore Pak Murdianto, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Mbak Cindy baik juga ya. Pak, ya. Amin Bapak, alhamdulillah baik. Oke, jadi gimana Bapak untuk materinya, sudah siap Pak untuk menyampaikan? Siap. Oke, siap. Ya, untuk waktunya kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mbak Cindy dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat rekan-rekan petani di seluruh Indonesia. Dan selamat sore juga Bapak Dr. Bambang Nuryanto dari BP Padi, juga rekan-rekan tim BASF yang ada di lapangan.
sejalan dengan program pemerintah dan tadi sudah disinggung banyak oleh Bapak Dr. Bambang mengenai pengendalian hama secara ramah lingkungan. Kami BASF selaku produsen pestisida adalah sebagai mitra petani di Indonesia. Jadi kami tidak semata-mata menjual produk agrochemical, tapi juga kami melakukan suatu pendampingan kepada petani dalam hubungannya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dan di BASF sendiri kami juga mengeluarkan produk-produk yang hanya dikhususkan untuk target hama, penyakit maupun gulma sasaran tanpa membahayakan terhadap target yang lain gitu ya. Sebelumnya kita sampaikan dulu mengenai produk kami yang saat ini sangat digemari oleh petani di Indonesia, yaitu Regen. Di mana Regen ini untuk sejarah pertama sudah ditemukan pada tahun 1987, di mana pertama kali disintesa di Onger, negara Inggris. Kemudian juga tahun 93 kita registrasi di Perancis. Selanjutnya juga pada tahun yang sama produk ini dipasarkan di Indonesia. Jadi kalau sekarang tahun 2020 berarti sekitar 30 tahun yang lalu Pak Regen sudah dipakai di petani di Indonesia. Kemudian tahun 2001 Regen ini terdaftar lebih dari 70 negara dengan 40 jenis tanaman dan mengendalikan sekitar 200 jenis hama penting yang ada di tanaman di sekitar kita, termasuk salah satunya adalah tanaman padi. Dan Regen ini dikeluarkan dengan rekomendasi dosis yang cukup rendah pada tanaman, hanya sekitar 12,5 sampai 100 gram aktif per hektar. Ini berbeda dengan insektisida yang lainnya dengan target hama yang sama. Di sini kita BASF sudah concern terhadap lingkungan agar tidak menimbulkan dampak residu kepada lingkungan, baik itu tanaman sendiri maupun lingkungan biotik yang lainnya seperti abiotik tanah juga sekitar kita. Lanjut Mbak Cindy. Ya, mungkin ada terkendala sedikit dari Pak Mur. Halo Pak Mur. Halo. Halo. Oke. Iya. Karena mungkin ada terkendala jaringan dari Bapak Murdianto, bagaimana kalau kita lanjutkan saja untuk saat ini di sesi kuis. Nah, saya ada satu pertanyaan, nanti siapa yang cepat, dia akan berhak mendapatkan voucher hadiah GoPay senilai Rp50.000. Nah, yuk, cepat-cepatan dalam menjawab. Oke, saya bacakan untuk pertanyaannya. Ya, Regen granul adalah pestisida jenis A. Fungisida, B. Herbisida, C. Insektisida. Ayo, Bapak dan Ibu, silakan menjawab pestisida jenis apa untuk Regen granul ini? Ya, sudah banyak yang menjawab ini. Oke, iya. Ya, oke.
Iya, banyak sekali yang sudah menjawab sudah benar. Tapi ada tidak ya yang sekiranya belum tahu regen granul ini pestisida jenis apa ya kira-kira? Mungkin ada yang bingung nih antara fungisida atau herbisida. We've known you long enough to know what it's like. The early mornings, Whatever the weather, the pests, The weeds. diseases, the demands of the crops, the shops, Rising expectations, tightening regulations, growing populations, putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry. Life. It's like riding a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving. But in today's world, that's not so easy. When life sometimes seems so out of balance. With opinions becoming as extreme as our climate. When there's not enough food for some, and far too much for others. We all want balance. At home, at work, in our diet, and especially in nature. Because caring for the land and the well-being of people is an act of balance like no other. Balancing supply, demand, the environment, and making a living. Well, what if it's about changing our thinking? What if it's asking the right questions, as well as finding the right answers, and knowing that the first solution is never the last one? What if balance is about making sure we don't do too much, or too little? What if it's understanding challenges and seeing opportunities in equal measure and taking them on with creativity and courage? What if balance is never standing still, but still finding time to pause, to think, to learn, generating new ideas with pride and knowing when to listen with humility? Is innovation the answer? What if balance is working with nature, as well as working for it, season after season, generation after generation? Knowing that an idea is just an idea until it's proven in the field. What if it's doing the right thing, not the easy thing? And recognizing that none of us can solve everything on our own. The needs of feeding our planet and caring for it depend on the balance of everyone pulling together, trusting each other, respecting each other, because this is how life works. Sometimes it's tough, sometimes it's exhilarating and amazing, but we must never stop. So like riding that bicycle, we'll keep moving forward, finding the right balance for success, for farmers, for agriculture, and for future generations. BASF. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini
telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin ada sedikit terkendala jaringan, jadi beberapa hal sedikit ada masalah untuk di jaringannya. Oke, mari kita coba tanya lagi untuk Pak Murdianto. Apakah Bapak Murdianto sudah masuk ini Pak? Halo Mbak Cindy. Oke, bagaimana Pak Murdianto? Sudah aman Pak? Semua pakai macam-macam provider nih, jadi agak ada kendala. Semoga ini lancar. Oke, baik Bapak. Bisa, iya tidak apa-apa Bapak, bisa dilanjutkan ya Pak ya untuk materinya, kami persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini. Jadi kami lanjutkan, sebagaimana tadi menyambung presentasi saya sebelumnya, Regen ini merupakan produk yang diciptakan dengan cara kerja kontak dan sistemik. Artinya kontak itu kalau ada sasaran kelihatan, kemudian di spray, kemudian hamanya akan terkena dampak dan dapat dikendalikan. Dan apabila ada hama yang sifatnya masuk ke dalam jaringan tanaman, contohnya penggerek batang padi, baik itu sundep ataupun beluk, maka untuk produk yang bersifat kontak tidak akan bisa mengendalikan hama tersebut. Maka diperlukan produk yang sistemik seperti Regen. Nah, Regen ini sendiri apabila diaplikasikan 1 minggu setelah aplikasi, dia sudah mulai kerja untuk bisa melindungi jaringan tanaman. Kemudian sampai 3 minggu setelah aplikasi dan bahkan 5 minggu, artinya sampai 1,5 bulan itu tanaman sudah semuanya terlindungi oleh Regen gitu. Jadi Regen juga bagus apabila diaplikasikan melalui tanah. Contohnya dengan Regen granul. Jadi Regen granul itu memang diciptakan atau diproduksi untuk aplikasi pada tanah. Hal ini penting karena bisa menjadi proteksi atau pelindung dari tanaman sebelum tanaman terserang hama. Kadang-kadang petani kita apabila tidak melaksanakan budidaya secara benar seperti disampaikan oleh Dr. Bambang tadi, kebanyakan setelah terserang baru petani melakukan tindakan. Biasanya membeli pestisida sesuai dengan yang dipakai temannya, bahkan tanpa tahu hasilnya ataupun kegunaannya, kemudian diaplikasi ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah, inilah perlu disampaikan secara benar kepada petani kita untuk menggunakan pestisida yang tepat sasaran gitu ya.
Lanjut Mbak Cindy, berikutnya. Kemudian apa itu regen granul sendiri? Jadi regen granul sendiri merupakan insektisida dari golongan terbaru yaitu penylpirazol. Artinya produk ini sebenarnya secara harfiah tidak baru, tapi golongannya adalah golongan baru. Yang lama seperti yang kita ketahui banyak sekali jenisnya, antara lain ada pyrethroid sintetik, karbamat, organofosfat dan lain sebagainya. Ini termasuk golongan terbaru. Jadi bentuknya berupa butiran atau granul, kemudian mempunyai cara kerja yang unik. Unik itu artinya berbeda dengan insektisida yang lain, seperti pyrethroid sintetik. Kalau regen granul ini akan bekerja dengan cara membuat blokade pada GABA. GABA itu adalah gamma amino butyric acid, yaitu suatu sistem impuls dalam saraf serangga, di mana regen itu langsung menempel pada saraf serangga dan menyebabkan serangga menjadi kematian. Kemudian sifatnya seperti saya sampaikan di muka, yaitu bersifat sistemik, kontak, dan pernafasan. Tapi kalau untuk pernafasan ini seperti fumigasi, harus dilakukan dalam satu ruang tertutup, seperti wadah tertutup, dan ini kita tidak pernah melakukan. Kemudian teknologi dosis rendah, yaitu hanya menggunakan 10 kilo per hektar. Ini berbeda dengan insektisida lain yang seperti berbahan aktif karbofuran, dia memakai sebesar 20 kilo per hektar. Kemudian target sasaran yaitu penggerek batang pada stadia awal, yaitu stadia vegetatif, yang sering kita sebut dengan sundep. Sedangkan waktu dan aplikasi serta caranya diaplikasikan pada umur 15 hari setelah pindah tanam. Dan caranya adalah dicampur dengan pupuk dasar, yaitu apabila petani mencampur dengan urea, kemudian fosfat dan nitrogen, maka regen granul cukup dicampurkan dengan 10 kilo per hektar saja. Lanjut Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Ya, kemudian apa keuntungan regen granul? Dan regen granul ini aplikasinya sangat simpel, Bapak-bapak, tidak memerlukan air, jadi langsung bisa diaplikasikan dengan cara ditabur. Kemudian yang kedua tadi keuntungannya adalah teknologi dosis rendah. Jadi Bapak secara finansial bisa menghemat biaya untuk pengendalian penggerek batang padi seperti sundep tadi. Yang ketiga adalah tanaman sudah terlindungi secara dini sebagai tindakan pencegahan atau preventif terhadap hama utama tanaman. Kemudian regen sendiri itu mempunyai spektrum untuk mengendalikan hama yang cukup banyak. Antara lain adalah hama sundep, kemudian wereng batang coklat, kemudian golongan Lepidoptera seperti orong-orong, dan hama pelipat daun. Hama pelipat daun ini sangat sulit sekali karena begitu menyerang pada tanaman padi, dia membentuk benang-benang fibrin yang melindungi hama sendiri untuk terpaan atau cekaman alam seperti panas ataupun mekanis yang lain. Makanya kalau hama ini sudah menyerang akan sangat sulit dikendalikan dan tiba-tiba tinggal bonggolnya saja daunnya sudah habis. Kemudian regen juga mempunyai perlindungan yang lebih lama terhadap serangan hama. Artinya karena produk ini sistemik, jadi dalam kurun waktu yang cukup lama tanaman aman terhadap serangan hama. Lanjut Mbak Cindy. Nah, kemudian yang keuntungan yang sangat bagus sekali untuk petani dan khususnya pertanian di Indonesia, yaitu aman terhadap serangga berguna atau predator. Tadi Pak Dr. Bambang sudah menyinggung untuk terjadinya penggunaan pestisida secara tepat, tidak berlebihan, yang tidak mencemari lingkungan. Regen granul ini juga kompatibel dengan program pengendalian hama terpadu ya, atau integrated pest management ataupun integrated crop management. Dia bisa aman terhadap musuh alami, salah satunya adalah Telenomus rowani, juga sampai ke coccinellid, karena beberapa predator ini sangat berguna untuk mengendalikan telur dari penggerek batang, bahkan juga bisa memakan dari nimfa
dari wereng batang padi coklat. Jadi dengan penggunaan regen granul, musuh-musuh alami ini aman sehingga akan terjadi keseimbangan alam. Kemudian juga ada keuntungan tambahan bahwa regen granul ini apabila dipakai oleh petani kita di tanaman padi ataupun tanaman yang lain, maka akan bersifat seperti zat pengatur tumbuh, yaitu bisa meningkatkan produksi tanaman pada akhirnya. Kenapa? Karena dengan regen akan terjadi perakaran yang lebih banyak, berarti tanaman bisa menyerap nutrisi lebih banyak, kemudian juga menyerap air lebih banyak yang dipakai untuk proses fotosintesa dan akhirnya produksi juga lebih maksimal. Kemudian batangnya juga lebih kokoh dan daunnya lebih hijau, maka kandungan klorofil lebih tinggi dan tanaman lebih subur. Lanjutkan Mbak Cindy. Oh iya, saya kira itu slide terakhir. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut dalam forum diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan pada Mbak Cindy. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak Murdianto untuk penjelasannya. Ya, terima kasih banyak Pak Murdianto atas penjelasannya. Jadi kita sudah tahu ya Pak ya, tadi dari Prof. Bambang sendiri sudah dijelaskan mengenai pestisida yang ramah lingkungan. Kemudian Pak Murdianto menjelaskan pestisidanya langsung ini yang bisa untuk mengendalikan hama-hama di padi. Kemudian dia juga aman untuk hama-hama lainnya atau binatang lainnya yang tidak membahayakan tanaman padi. Begitu ya Pak Murdianto? Oke, ya. Selanjutnya mungkin ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mungkin kita akan undang saja Bapak Bambang untuk naik. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu di kolom komentar. Nanti saya akan informasikan untuk pertanyaannya, nanti mungkin Bapak Bambang atau dengan Pak Murdianto bisa menjawab untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu di kolom komentar, gitu ya Bapak-Bapak? Siap. Oke, ya. Bagaimana panitia? Oke, untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Kiki Adelina, izin bertanya Pak, ada berapa macam mutu dan label pada benih? Ini mungkin bisa dengan Pak Bambang ya Pak. Bambang bisa dijelaskan untuk pertanyaan pertama ini? Baik, Mbak Cindy. Langsung ya Mbak ya? Ya, langsung saja. Ya, baik. Jadi untuk mutu label dari benih itu ada 4 ya sebetulnya. Yang pertama breeder seed. Breeder seed itu adalah benih untuk para pemulia. Itu labelnya biasanya berwarna putih ya, label putih. Jadi itu di pasaran tidak ada. Itu yang adanya di para breeder, para pemulianya yang membuat benih itu. Kemudian foundation seed atau benih dasar ya. Benih dasar ini berlabel kuning ya. Itu di pasaran juga terbatas, tidak banyak. Itu karena benih ini masih bisa ditanam 2 tingkatan. Masih ini mempunyai tingkatan yang cukup tinggi juga. Kemudian yang umum untuk ditanam oleh petani itu adalah benih yang namanya stock seed, itu adalah benih pokok, itu berlabel merah jambu, warna merah jambu. Nah ini di pasaran banyak ini, artinya yang biasa dijual belikan untuk petani ini adalah mulai dari stock seed atau benih yang berlabel merah jambu. Kemudian ada benih yang berlabel biru, yaitu extended seed atau benih sebar.
Nah, ini di pasaran banyak, artinya di penjual sampaikan lagi bahwa tadi yang benih dasar atau benih pokok itu yang berlabel kuning itu biasanya adanya di penangkar. Jadi untuk para penangkar itu menggunakan benih berlabel kuning, petani biasanya menggunakan benih berlabel merah jambu dan benih itu. Mbak Cindy, terima kasih itu jawabannya. Oke, terima kasih Bapak Bambang untuk jawabannya. Jadi ada beberapa benih dan juga label ini sudah dibedakan menurut berdasarkan warna juga ya Pak ya. Jadi masyarakat pun juga lebih mudah dalam mengenali pelabelan benih ini. Mungkin jawaban dari Bapak Bambang ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Kiki Adelina ini ya Pak ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua akan saya bacakan lagi. Masih tadi. Oh, yang tadi ya. Masih mutu benih. Jadi Pak, sisinya semacam terus lagi. Oke, dari Bapak Indra. Apakah pestisida di masa semai bibit bisa digunakan? Apakah pesta putus? Halo, Bapak Murdianto? Ya. Sorry. Halo Mbak Cindy. Oke. Mbak Cindy. Halo. Mbak Cindy dengar saya Mbak Cindy? Oke, pestisida di masa semai ini. Bagaimana Pak Murdianto? Sudah jelas ya? Mbak Cindy Halo. dengar saya suaranya? Oh, halo Mbak Cindy. Global Project, Pak. Halo. Udah mati. Iya, Mbak Cindy, ada. dengar suara saya, Mbak? Iya, ada Bapak, suaranya ada. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Indrawan, sangat bagus sekali. Apakah pestisida di masa semai bibit bisa digunakan? Jawabannya adalah tergantung dari problem di daerah itu ya Pak, karena tiap daerah mempunyai problem yang beda-beda. Tetapi untuk jawaban apakah bisa di semai bibit, jawabannya bisa, terutama produk yang berformulasi granul. Kenapa demikian Pak? Karena dengan formulasi granul, maka akan terjadi absorpsi atau penyerapan dari bibit sendiri untuk ditranslokasikan atau diserap ke seluruh jaringan tanaman. Artinya ini perlu adanya suatu slow release action supaya tanaman bisa terlindungi dari awal. Kemudian seperti yang saya sampaikan di depan, sebaiknya menggunakan pestisida yang sesuai dengan target yang akan dikendalikan. Misalkan begini, saya berada di Subang. Subang setiap kali musim tanam yang sering muncul hamanya misalkan penggerek batang. Maka kami sarankan untuk bisa menggunakan produk yang bisa mengendalikan penggerek batang, misalkan regen granul gitu ya. Atau misalkan di situ ada endemi problem lagi wereng batang coklat gitu ya. Maka kita bisa kendalikan dengan produk yang bisa mengendalikan wereng batang coklat. Salah satunya juga regen granul ini gitu. Jadi jawabannya bisa Mbak tergantung dari hama yang ada di situ.
Demikian Mbak Cindy, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oh, Terima oke, kasih. baik Bapak. Terima kasih Pak Murdianto, sangat lengkap untuk jawabannya Pak. Jadi memang tergantung dengan daerah dan juga kebutuhan dari tanamannya sendiri ya Pak ya untuk penggunaan Ya. pestisida ini. Oke, semoga untuk jawaban dari Pak Murdianto ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Indrawan. Oke, kemudian ini ada satu lagi pertanyaannya Pak, akan saya bacakan. Oke, sebentar. Oke, pertanyaan ketiga ada dari Puan Tanah ya. Buhori, Bapak Puan Buhori. Apakah pupuk kandang ayam petelur Petelur ya, bagus untuk petelur itu, tapi konsentrat kan. untuk memperbaiki tanah yang masam? Mungkin ini untuk Pak Bambang, Bapak Puan Buhori. Untuk saya deh. Untuk saya Bu Cindy. Halo Bu Cindy. Ya, sepertinya sinyal juga Pak Dr. Bambang. Baik ya. Saya langsung jawab aja bahwa untuk memperbaiki tanah yang asam itu memang sebaiknya kan kita dianjurkan menggunakan kapur ya, kapur dolomit atau kapur pertanian. Namun apabila tidak ada barangnya itu juga dianjurkan pakai abu. Kemudian pupuk kandang. Itu juga karena pupuk kandang ini akan meningkatkan pH tanah ya, kemudian akan meningkatkan kapasitas tukar kation ya. Jadi cuman kalau untuk jenis pupuk kandang itu pupuk kandang ayam atau pupuk kandang sapi ini perlu juga kita plat bagus yang mana, kemudian apakah kalau itu dari pupuk kandang ayam petelur atau ayam pedaging itu juga perlu dipelajari lebih detail lagi. Kami sendiri belum banyak tahu tentang apakah itu lebih bagus ayam petelur atau ayam pedaging. Tapi yang jelas bahwa dengan penambahan pupuk kandang itu akan meningkatkan pH tanah. Jadi akan mengurangi keasaman tanah. Kira-kira begitu Bu Cindy. Terima kasih. Oke, baik Bapak Bambang, terima kasih banyak atas jawabannya. Pak, jadi Pak pupuk kandangnya atau dosisnya mungkin bisa di secukupnya saja begitu. Jadi tidak perlu yang terlalu banyak agar nanti tanahnya pH-nya juga stabil begitu. Oke. Iya, mungkin masih ada pertanyaan lainnya? Oke. Untuk pertanyaannya mungkin cukup dulu. Nanti jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan lainnya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kami dari panitia, dari pihak BASF akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Jadi masih bisa untuk bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih Bapak Bambang dan
juga biasa pestisida yang bagus, kemudian pupuknya yang bagusnya seperti apa, dan kemudian seperti yang ditanyakan Ibu Kiki Adrina tadi tentang label benih tersebut. Oke. Nah, selanjutnya biar lebih Oke, terima kasih banyak Bapak Bambang dan juga Pak Murdianto. Nanti saya akan panggil lagi untuk di sesi akhir Bapak. Nanti kita akan ada sesi foto bersama, namun di akhir sesi ya Pak ya, begitu. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak Bambang dan Bapak Murdianto. Selamat istirahat Bapak. Nah, oke. Mungkin ini sesi yang ditunggu-tunggu nih untuk Bapak dan Ibu. Kita kan tadi sudah ada sesi kuisnya 1 kali. Nah, kita setelah ini kita akan memberikan saya ada 2 pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu sama sistemnya seperti tadi menjawab di kolom komentar. Siapa yang cepat jawabannya cepat dan juga tepat. Nanti dari panitia akan dipilih dan berhak mendapatkan voucher GoPay senilai 50.000. Oke, saya akan mulai untuk sesi kuisnya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah mana yang merupakan hama yang bisa dikendalikan dengan regen granul? Ya, bisa dilihat dari gambarnya. Silahkan dipilih menurut Bapak dan Ibu nih, hama mana yang bisa dikendalikan oleh regen granul? Dikendalikan. Bukan bisa dikendalikan oleh regen granul ya Bapak dan Ibu. Jadi ini terdapat gambar yang dia tidak akan, dia masih tetap bisa hidup di tanah untuk membantu pertanian, ada yang harus dikendalikan populasinya. Nah, menurut Bapak dan Ibu ini jawabannya yang mana ini? A, B, atau C? Mungkin tadi yang menyimak dari Bapak Murdianto, materinya tadi sudah sangat jelas sekali hama-hama apa saja atau hama apa saja yang bisa dikendalikan oleh regen granul ini. Oke, sini sudah mulai banyak untuk jawabannya ya Pak ya. Oke, masih sudah banyak yang benar, tapi masih ada yang kurang tepat. Oke, sudah banyak ini yang tepat. Ya, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, masih banyak yang menjawab ya. Oke, tidak apa-apa. Silakan dijawab di kolom komentar, nanti dari panitia akan memilih. Ini dia pertanyaannya untuk ketiga, regen granul pestisida berbentuk, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Murdianto untuk materinya. Regen granul ini merupakan pestisida yang berbentuk titik-titik yang bisa dicampur dengan pupuk. Ya, mungkinkah cairan seperti pestisida lainnya atau pekatan? Oke. Sudah banyak yang menjawab benar ini untuk Bapak-bapak. Ayo Pak, Ibu-ibu. Mungkin yang pertanyaan 1 dan 2 tadi kurang cepat, bisa di pertanyaan ketiga ini dipercepat lagi untuk komentarnya. Jadi nanti siapa yang cepat dan juga tepat, nanti kita akan putuskan sebagai pemenangnya. Ya, sudah banyak yang jawab. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan keempat. Oke, cacing berperan sebagai A, teman petani, B, sebagai hama. Ayo, siapa yang menyimak materi dari Prof. Bambang tadi? Ada beberapa hewan yang bisa menjadi hama di tanaman padi, bisa juga menjadi dia ini sebagai teman petani. Dia bisa membantu untuk dalam pertaniannya, dalam pertanian padinya lebih bagus begitu.
Oke, sudah banyak yang jawab. Kira-kira sudah dari yang melihat ini, sudah menjawab semua atau belum? Ya, lebih cepat lagi Bapak dan Ibu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Nanti untuk pemenangnya akan kami umumkan di akhir sesi. Jadi, jangan kemana-mana untuk webinar kali ini. Kita masih belum selesai. Nah, setelah ini kita akan menampilkan video testimoni dari petani kita, petani di Jawa Barat, tepatnya di Ciamis, yaitu Bapak Nurholik. Beliau ini adalah petani padi yang telah menggunakan produk-produk kami dari BASF dan beliau ini sudah memberikan testimoninya setelah menggunakan produk-produk dari BASF, tepatnya regen granul ini, seperti apa sih tanamannya saat ini, atau selama menggunakan regen granul ini bagaimana tanamannya. Ya, kita putar videonya. Oke, langsung dengan Pak Holiknya. Selamat siang Bapak Holik. Selamat siang atau sore Ibu. Iya, selamat sore Bapak Holik ya. Bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Sebaliknya baik Ibu ya sehat. Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak. Senang Bapak berjumpa saat ini, bisa menyapa Bapak dan Ibu di rumah ya Pak ya. Ya. Iya. Kalau boleh tahu saat ini di mana Pak? Sedang di lahan? Saya ada di lahan Bu. Oke, sedang di lahan. Padinya juga sehat ya Pak ya? Nih mohon maaf, mohon izin kamera tak putar Bu. Nah, itu depan lahan itu Bu. Oh, oke, baik, depan lahan lung. Baik Bapak. Ya, kalau boleh tahu ini Pak Nurholik, untuk Bapak sendiri saat ini untuk bertani padi itu sudah berapa lama Pak? Saya bertani padi kurang lebih sudah 2 tahun Ibu. Oh, sudah 2 tahun. Oke. Kalau Ya. untuk menurut Bapak Holik sendiri ini Pak, hama yang paling mengganggu di setiap musimnya itu apa Pak di tanaman padinya Pak? Kalau setiap musim di wilayah Lakbuk itu yang udah biasa Bu ya, yang menjadi langganan gitu. Itu Ya. nggak lepas dari yang namanya orong-orong, penggerek batang sama putih palsu. Oh gitu. Jadi menyerangnya setiap musim pasti hama-hama tersebut yang sering menyerang di tanaman padinya ya Pak ya? Iya betul Ibu. Oh oke. Kemudian untuk saat ini Bapak sudah menemukan solusinya belum Pak? Yang tepat dan juga bisa mengatasi hama-hama. Halo Ibu, putus-putus Ibu. Halo. Ya. Oke, ya, saya Diulang, ulangi ya Ibu. Pak ya. Oke, saya ulangi ya Pak ya. Kan tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa beberapa hama sering menyerang di tanamannya setiap musimnya. Kalau untuk solusinya sendiri ini Pak, Bapak sudah menemukan solusinya atau belum Pak untuk mengendalikan hama-hama yang kerap menyerang di tanaman padinya? Alhamdulillah Bu, semenjak saya kenal dengan produk BASF, yaitu salah satunya regen granul, itu sudah cukup dan sangat-sangat solutif menurut saya Bu. Karena dengan keluhan-keluhan hama yang menyerang atau OPT yang tadi saya sebutkan di awal, itu semuanya terkendalikan Bu oleh produk regen granul. Oke, baik. Jadi ya, dan itu juga ramah terhadap lingkungan Bu. Itu yang menjadi satu pertimbangan lebih Bu ya. Mungkin di lain produk atau produk-produk lain pun banyak yang menyuguhkan keunggulan-keunggulan yang sama, tapi sepanjang yang saya ketahui belum ada obat yang menyuguhkan tentang keseimbangan lingkungan yang harus diperhatikan gitu. Oke, baik Bapak Nurholik. Ya. Halo Ibu. Halo. Iya. Jadi kalau menurut Bapak pernah menghadapi
seperti keraguan untuk menggunakan produk-produk untuk di tanaman padinya. Karena kan memang petani itu berharapnya mendapatkan hasil yang maksimal gitu Pak. Mungkin sebelumnya pernah mengalami keraguan untuk menggunakan regen granul Pak. Nah, yang membuat atau mempengaruhi Bapak untuk memutuskan menggunakan produk regen granul ini apa Bapak? Iya Bu, dari 2 tahun saya menggeluti atau menekuni bidang pertanian padi ini Bu, aktifnya saya menggunakan produk regen granul itu baru 1 tahun. Di 1 tahun pertama itu, ya maklum ya Bu, namanya petani belajar kan cari produk sana, produk sini, terus ke warung sana, ke warung sini gitu kan, warung pestisida maksud saya. Dan di situ kebetulan di tahun yang kedua itu saya dipertemukan oleh konsultan BASF atau marketingnya di daerah sekitar saya Bu, yaitu Pak Nuryaman. Nah, sempat saya juga ragu, jangan-jangan nih sama ya dengan produk yang biasa sudah saya beli gitu. Nah, setelah banyak berdiskusi dan menyampaikan informasi-informasi, akhirnya saya mantapkan, coba deh pakai regen granul. Akhirnya saya coba. Dan nanti di video saya yang sebelumnya Bu, ada pembuktian di sana bahwa menggunakan regen granul itu hama OPT itu bisa terkendalikan, tapi bakteri baik yang tersedia di sawah itu tidak ikut mati gitu Bu. Artinya asal sesuai dengan dosis, sesuai dengan anjuran gitu Bu ya, itu insya Allah OPT bisa terkendalikan. Organisme yang membantu untuk mensuburkan tanah kayak cacing dan lain sebagainya itu masih bisa tetap tumbuh dan hidup gitu Bu. Sehingga dampak negatif terhadap obat kimia yang kita pakai itu bisa diminimalisir itu Bu, menurut saya. Halo Ibu. Oke, Mbak masih. Halo. Oke, Ya. jadi untuk penggunaan regen granul ini Bapak bisa mengendalikan hama yang memang harus dikendalikan tahun ini untuk menggunakan regen granul. Berapa kali Pak aplikasinya? Sudah berapa kali mengaplikasikannya? Kemudian dalam 1 kali musim tanam biasa diaplikasikan berapa kali dan kalau boleh tahu dosisnya berapa ya Pak ya? Kalau biasanya Bapak gunakan? Saya sudah pakai produk regen granul ini sekitar 1 tahun Bu, berarti kurang lebih 2 musim tanam. Nah itu pengaplikasiannya cukup mudah Bu, bisa hanya cukup dicampurkan di saat kita melakukan pemupukan pertama, yaitu di usia sekitar 10-15 hari setelah tanam. Nah, dosisnya cukup irit menurut saya Bu, karena itu penggunanya kurang lebih sekitar 10 kilo per hektar. Halo? Maaf sinyal Ibu. Halo? Tinggali. Setelah beberapa waktu saya pelajari, saya bertani itu kurang lebih baru 1 tahun, belajar bertani. Nah, pada waktu itu saya ingin memakai produk
yang sekiranya ramah lingkungan, tapi efektif juga dalam hal pemberantasan hama. Saya dengar katanya ada produk yang namanya Regen Granul yang katanya itu ramah lingkungan. Nah, saya penasaran terhadap produk tersebut. Belilah dan saya aplikasikan terhadap sawah saya. Kelihatan dampaknya bisa dilihat tanaman lebih hijau dan istimewanya Regen Granul itu tidak merusak ekosistem yang ada. Buktinya dengan apa? Buktinya walaupun itu sifatnya bahan kimia, tapi cacing bisa tetap tumbuh dan hidup di sawah saya tanpa ada dampak negatif apapun. Sejauh ini bisa dilihat tanaman lebih hijau, cacing juga tetap bisa hidup, sehingga membantu proses bahasanya saya nggak tahu, yang penting bisa membantu proses kesuburan tanah katanya. Ini banyak tumpukan-tumpukan cacing. Coba kita cari. Nah, ini buktinya. Ini cacing ini. Nah, ini. Nah, ini cacing. 1, ini cacing. 2. Nah, ini cacing. Ini cacing. Nah, inilah produk Regen Granul itu artinya tidak ada dampak negatif atau membunuh keseimbangan ekosistem yang tersedia di situ. Itu buktinya. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Semoga Regen Granul itu bisa menjadi salah satu pilihan solutif bagi petani untuk bisa mengendalikan hama dan penyakit tanpa merusak keseimbangan ekosistem yang ada. Sekian, terima kasih dari saya, Nurholik, petani dari Lakpol. Assalamualaikum. Regen Granul apik. Oke. Ya. Jadi oke, kemudian untuk Regen Granul ini bisa digunakan untuk di tanaman padi, cukup 1 kali penggunaannya dalam 1 kali musim tanam. Untuk petani-petani ini tidak terlalu banyak untuk dosisnya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Tadi sudah ada kuisnya, sudah 4 kuis. Oke, jadi tinggal 2 kuis lagi ini. Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan lagi untuk Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa untuk pertanyaannya. Oke, berapa dosis dari Regen Granul? Nah, tadi saatnya dan juga dosisnya. Pasti masih ingat untuk dosis-dosisnya ada di rumah. Oke, bisa dituliskan di kolom komentar untuk dosisnya.
Ya, ulang tuh. Berapa kali penggunaan regen granul setiap satu kali musim tanam? Berapa kali penggunaan regen granul menjawab sepertinya. Saya sering ulang-ulang untuk penggunaannya ini. Ya. Ya, nanti untuk pemenangnya akan kami umumkan di Facebook PT Petani Sejahtera. Jadi setelah webinar ini masih banyak informasi-informasi lainnya juga yang kami sampaikan di Facebook. Nanti untuk jawaban atau untuk pemenangnya akan kami umumkan di akan kami hubungi dari PT BA. We've known you long enough to know what it's like. The early mornings, Whatever the weather, the pests, the weeds, Diseases. the demands of the crops, The shops. Rising expectations, Tightening regulations, Growing populations. Putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry. we've known you long enough to know what it's like. the early mornings, Whatever the weather, the pests, The weeds, Diseases. the demands of the crops, The shops. rising expectations, Tightening regulations, Growing populations. Putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. no wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? we've known you long enough to know what it's like. the early mornings, Whatever the weather, the pests, The weeds, Diseases. the demands of the crops, The shops. rising expectations, Tightening regulations, Growing populations. Putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. no wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? Oke. Ya, tak terasa sudah di penghujung acara Bapak dan Ibu. Saya selaku MC memohon maaf apabila dalam memandu acara ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian saya ingin menginformasikan untuk hari ini sampai nanti malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat di Tokopedia BASF Petani Sejahtera ada flash sale
diskon hingga 40% untuk produk-produk kami seperti Regen Granul, Merifon, Immunit, Inveris Gold, dan juga Besun Elite. Jadi kalau untuk Bapak dan Ibu ingin berbelanja di Tokopedia, hari ini silahkan langsung cek saja di Tokopedia-nya karena diskon hanya berlangsung hari ini saja sampai nanti malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa saya juga ingatkan kalau misalkan untuk pembelian produk-produk kami, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan di toko-toko pertanian, bisa juga di Tokopedia BASF Petani Sejahtera. Selain itu juga bisa menghubungi call center kami, call center BASF. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We've known you long enough to know what it's like. The early mornings, Whatever the weather, the pests, The weeds. Diseases. the demands of the crops, The shops. Rising expectations, Tightening regulations, Growing populations. Putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. and what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? BASF. We create chemistry.